Di sebelah selatan kota Yogyakarta terdapat daerah tidak subur yang dikenal sebagai Gunung Kidul. Selain dataran rendah, terdapat pegunungan di daerah tersebut. Air sangat penting bagi penduduk Gunung Kidul, terutama saat musim kemarau. Tanah kering dan tandus seringkali menyebabkan kebakaran hutan yang membuat penduduk menderita. Di pegunungan hidup seorang bernama Ki Ageng Giring, cucu dari Ki Ageng Wanakusuma, keturunan Keraton Majapahit. Ki Ageng Giring gemar bertani dan bertapa untuk menghidupi keluarganya. Meskipun bertahun-tahun melakukan bertapa di hutan belantara atau gua yang gelap, Ki Ageng Giring tidak terganggu oleh binatang buas atau makhluk jahat. Suatu hari, saat Ki Ageng Giring hendak pergi bertapa, hujan deras menggenangi bumi dengan guntur menggelegar dan kilatan halilintar membelah angkasa. Meskipun demikian, Ki Ageng Giring tetap pergi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi hambanya yang tujuannya baik. Ki Ageng Giring yakin bahwa percaya dan takwa kepada Tuhan akan membuahkan hasil yang diinginkan, tanpa terhalang hujan atau angin. Dengan tekad bulat, dia mencari wahyu keraton. Setelah berjalan lama, dia menemukan gua di Gunung Giring yang cocok untuk bertapa. Meskipun terhalang air terjun, dia masuk ke dalam gua yang bersih dan luas. Setelah membersihkan diri, dia mulai melakukan tapa brata untuk mencari wahyu keraton. Setelah berhari-hari bertapa, Ki Ageng Giring mendengar suara yang mengatakan bahwa wahyu keraton terletak pada pohon kelapa muda. Dia berusaha mencari pohon kelapa tersebut dengan penuh keyakinan. Akhirnya, setelah berbagai rintangan, dia menemukan pohon kelapa yang dimaksud. Dengan rasa syukur, Ki Ageng Giring mengambil buah kelapa itu dan bergegas pulang. Nyi Ageng Giring pun merasa senang melihat suaminya pulang dengan wajah cerah. Perjalanan Ki Ageng Giring dinyatakan sukses, dan Nyi Ageng Giring segera menyiapkan makanan untuknya. Dari pengalaman ini, Ki Ageng Giring semakin takwa dan percaya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa keyakinan dan ketakwaan adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan. Dengan tekad dan kepercayaan, serta kesabaran dan kerja keras, setiap halangan bisa diatasi dan impian bisa terwujud. Nyi Ageng Giring sengaja tidak bertanya kepada suaminya mengenai hasil perjalanannya, tetapi yakin suaminya pasti akan memberitahunya. Setelah makan, Ki Ageng Giring pergi ke sawahnya yang telah lama ditinggalkan. Di rumah, ia menyimpan buah kelapa untuk diminum setelah pulang dari sawah. Ki Ageng Giring sangat bahagia karena anak atau cucunya yang akan menjadi Raja Mataram. Di tempat lain, di desa Giri Sekar Gunung Kidul, ada Ki Ageng Pemanahan yang juga ingin mendapatkan wahyu keraton dari sebuah kelapa muda. Ki Ageng Giring adalah teman karib Ki Ageng Pemanahan, namun saat Ki Ageng Pemanahan datang, Ki Ageng Giring sedang pergi ke sawah. Mereka berdua bertemu di rumah Ki Ageng Giring, dan Ki Ageng Pemanahan minum air kelapa muda yang disediakan Nyi Ageng Giring. Setelah puas minum, Ki Ageng Pemanahan menunggu Ki Ageng Giring sambil menatap tanaman di sekitar rumah. Saat Ki Ageng Giring tiba, mereka saling berpelukan dan bersyukur dapat bertemu lagi setelah sekian lama. Hal ini sangat membahagiakan mereka berdua dan menunjukkan persahabatan yang begitu erat di antara mereka. Setelah makan,
Ki Ageng Giring mempersilakan sahabatnya duduk dan menikmati ubi jalar rebus bersama Nyi Ageng Giring. Karena haus, Ki Ageng Giring pergi ke belakang rumah untuk minum air kelapa muda yang ia tinggalkan. Namun, air kelapa muda telah diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring tidak marah pada Nyi Ageng Giring, karena ia sendiri yang bersalah tidak memberitahu tentang kelapa muda tersebut. Setelah mengendapkan amarahnya, Ki Ageng Giring bercerita kepada Ki Ageng Pemanahan tentang kejadian itu. Keduanya mencari solusi yang baik, dan sepakat bahwa putra Ki Ageng Pemanahan akan menikahi putri Ki Ageng Giring, Rara Lembayung. Keturunan Ki Ageng Giring baru dapat menjadi raja setelah 7 generasi. Diharapkan kesepakatan tersebut akan mempererat tali persahabatan di antara mereka. Ki Ageng Pemanahan akhirnya pulang setelah bermalam di rumah Ki Ageng Giring. Beberapa tahun kemudian, kesepakatan kedua sahabat tersebut terrealisasi dengan pernikahan Sutawijaya dan Rara Lembayung. Tentu saja, semoga persahabatan mereka tetap berlanjut dan semakin erat. Upacara berlangsung sederhana namun tertib dan lancar. Keluarga, sahabat, dan kenalan datang memberikan ucapan selamat. Suasana kegembiraan dan bahagia meliputi kedua keluarga pengantin. Para tamu terpesona dengan ketampanan Sutawijaya dan kecantikan Rara Lembayung, yang dianggap pasangan yang serasi dan menakjubkan. Kelahiran putra pertama mereka, Raden Umbaran, sangat membahagiakan semua orang, termasuk kakek dan neneknya. Para pini sepuh juga merasa senang karena telah lama mendambakan seorang cucu. Namun, alih-alih mengadakan pesta besar-besaran, Sutawijaya, Raden Rara Lembayung, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Ageng Giring memilih untuk melakukan kebaikan kepada orang miskin dengan membagikan beras dan bantuan lainnya. Rakyat miskin merasa senang dan berterima kasih atas kebaikan yang diberikan. Kelahiran Raden Umbaran menjadi awal dari perwujudan wangsit yang mereka terima, serta menguatkan persahabatan antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, serta kepercayaan mereka kepada Tuhan.